saat masyarakat sedang menderita dan terpukul ekonominya, bicara amandemen ini tidak pas dan tidak tepat. Apapun alasannya, mau menambah 3 periode, mau merubah fokus terbatas kepada GBHN, karena GBHN sekarang ini juga nggak ada GBHN tetapi ada RPJMP. Kalau tidak ada konsistensi dan komitmen, apapun namanya, kalau tidak ada komitmen dan konsisten, itu tidak ada maknanya. Jadi dalam kondisi situasi COVID seperti ini, kita harusnya fokus. Pemerintah mengatasi rakyat yang menderita dan yang terpukul ekonominya. Bang Hotman, ya, yang bilang BPS loh, di 2001 bulan Maret ini kemiskinan naik jadi 10,15%, dari 26 juta menjadi 27,5 juta. Harusnya itu yang jadi fokus pembahasan. Jadi Anda mengatakan memperkuat koalisi itu sangat tidak masuk di akal sekarang ini? Ya Pak, kalau masuk di akal tidak masuk di akalnya itu tergantung orang menafsirkan. Tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Saya cuma ingin mengatakan kalau sekarang kita fokus bicara GBHN atau koalisi itu dimaksudkan seperti yang dibilang oleh Mas Hadi tadi, tetapi terjawab oleh Syekh Ngabalin tadi, itu tidak mungkin. Pak Vipayoga juga mengatakan tidak mungkin. Mudah-mudahan tidak mungkin itu betul-betul terjadi tidak mungkin. Tapi manusia ini kalau dalam paradigma Islam Pak, hati itu selalu berubah-berubah. Mengatakan tidak mungkin ketika peluangnya berat. Tapi ya, begitu jalan itu lancar, enak pula bareng nih, kan begitu. Mohon maaf, saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak konsisten. Pak Jokowi dulu pernah mengatakan, keluarga saya tidak akan masuk politik. Tapi 2 anak dan menantunya jadi wali kota sekarang ini. Jadi ini, jadi maksud saya mudah-mudahan yang disampaikan oleh Syekh Ngabalin sama Pak Vipayoga itu betul-betul itu yang terjadi begitu. Tetapi kami di PKS tidak memandang perlu adanya perubahan Undang-Undang Dasar amandemen ini apapun tujuannya. Sekarang ini kenapa? Sekarang harus mengatasi pandemi COVID dan membangkitkan ekonomi rakyat sekarang. Pak Juli, dengan oposisi begini yang sangat kecil masih efektif nggak? Kami di PKS pertama tidak baper kalau kemarin tidak diundang ke istana. Yang kedua menghormati sikap yang diambil oleh PAN. Karena kami partai politik bukan pengamat, tentu kami tidak mau memberikan komentar selain kami menghormati keputusan partai politik. Yang ketiga, PKS sejak awal bahkan dari periode pertama dan kedua ini Pak Jokowi memang memutuskan untuk tidak bergabung bersama pemerintah. Pertama, untuk memberikan pembelajaran politik dan demokrasi agar selalu ada check and balances. Yang kedua, PKS ingin menghargai teman-teman yang sejak awal seperti Golkar dan yang lainnya berkeringat dia, kemudian dia bergabung. Nah, itu wajar begitu. Nanti kalau kami ikut bergabung, ada orang di belakang mungkin, kalau di depan belum tentu berani. Ente ndak berkeringat sekarang main masuk-masuk aja, kan bisa saja begitu. Pak, apakah masuknya PAN ini apa efektifnya bagi koalisi Jokowi? Sebenarnya ya jumlah kursinya jadi bertambah. Tetapi kan kalau sudah terkait dengan yang dibilang oleh Kiai Mukhtar Ngabalin tadi, Pak Jokowi pernah membuat perpu yang satu-satunya fraksi yang menolak itu cuma PKS. Itu perpu berlaku bisa sampai tahun 2002. Kenapa PKS menolak waktu itu? Karena ada potensi disalahgunakan. Tidak mesti disalahgunakan, ada potensi disalahgunakan. Karena itu PKS tidak ingin membuka ruang itu. Makanya sekarang apa yang diambil oleh pemerintah sebenarnya itu tidak ada persetujuan DPR pun dengan perpu itu dia akan berjalan. Jadi kalau bicara efektif, memang bertambah atau tidak bertambah, tetap saja Pak Jokowi akan efektif perjalanannya dengan backup perpu yang sudah ada. Kalau bicara tentang bersama masyarakat atau membantu, kami ini Bang PKS selama pandemi COVID ini sudah 6 kali potong gaji anggota dewan untuk membantu rakyat itu. Artinya di luar pemerintahan pun bagi kami tetap bisa membantu rakyat. Karena prinsip PKS, oposisi yang kami lakukan itu oposisi yang konstruktif. Kami tidak segan, kalau kebijakannya bagus, kami akan hormat dan appreciate. Tapi kalau kebijakannya
kurang berpihak kepada rakyat, ya kami harus bersuara. Karena parlemen itu digaji untuk bersuara. Makanya kita mohon kepada Pak Kiai Ali Ngabalin dan teman-teman koalisi, kalau PKS agak kenceng sedikit suaranya, ya jangan tersinggung. Memang begitulah kerjanya oposisi. Kalau ndak begitu, ndak ada kerjanya oposisi.